Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang bangkit, ya. Wah, ini sebuah topik yang menurut saya luar biasa. Saya pernah mendengar sendiri, ya. Saya pernah bertemu dengan seorang motivator dari Malaysia. Dia pernah mengatakan, siapa macan Asia yang berikutnya? Terus kita tebak-tebakan. Kita mengatakan Cina, kita mengatakan India, bahkan juga mengatakan Malaysia gitu. Ternyata dia seorang motivator, seorang Malaysia, dia mengatakan macan Asia yang berikutnya adalah Indonesia. Menurut saya ini luar biasa, ya. Dijelaskan oleh dia, ternyata dengan krisis yang tiada henti, dengan juga musibah yang tiada henti, ini membuat orang Indonesia menjadi lebih tangguh, ya, menjadi lebih tangguh karena didera, ya, diuji sedemikian rupa dari krisis dan juga bencana alam. Nah, kalau kita ngomong dalam konteks Indonesia, mungkin berat gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dengan diri kita, keluarga kita. Kita mulai dari yang terkecil. Jadi, bagi teman-teman yang misalnya dalam dunia penjualan, dalam dunia bisnis, itu namanya gagal, pasti sudah biasa, udah lazim lah, ya. Nah, bedanya apa? Ada yang terus melangkah, ada yang berhenti, tetap di tempat. Ada sebuah cerita menarik seperti ini. Jadi ada seorang, ya, dia pengen bikin minuman, ya. Ini di barat. Dia bikin minuman, dia kasih nama One Up, ya, gagal. Dia bikin kedua kali lagi, ya, second up gitu ya, 2 up gitu ya, 2 up gitu, gagal juga. 3 up, gagal juga. 4 up, gagal juga. Sampai kali yang ke-6, akhirnya dia stop. Nah, dia stop tuh pasti kali yang ke-6. Akhirnya apa? Ada orang lain, ya, bikin bisnis yang sama seperti dia, minuman yang sama seperti dia. Dia kasih nama 7 Up. Jadi beneran, persis yang kita kenal dengan sekarang, 7 Up seperti itu. Jadi yang kali ke-7 akhirnya berhasil. Teman-teman juga tentu ingat bagaimana Siti Hajar gitu ya, istrinya Nabi Ibrahim, dia bolak-balik mencari air gitu. Berapa kali dia bolak-balik? 5 kali, 6 kali, 7 kali kan? Pas kali ke-7 akhirnya apa? Airnya keluar, rezekinya keluar. Ya, kalau dalam bisnis namanya profitnya keluar lah, seperti itu. Dan saya yakin, andai kata pas kali ke-7 airnya tidak keluar juga, pasti akan ada kali ke-8, kali 9 yang akan terus dia coba. Jadi bukan soal gagal atau tidaknya, yang penting seberapa jauh kita terus mencobanya, ya. Saya pribadi kalau bisnis ya, yang dari soto, gado-gado, bakso, itu udah pernah coba semua dan alhamdulillah gagal semua, ya. Bikin lagi donat, gagal juga, macam-macam lah. Nah, pas kali yang kesekian akhirnya barulah menghasilkan. Pas kita gagal gitu ya, katalah jatuh gitu ya, tak gitu. Itu kan pas turun-turunnya itu. Nah, ini ada pesan yang menarik dari Kabayan. Kabayan mengatakan kalau ada jalan menurun, ya, kalau ada jalan menurun pasti ada jalan mendaki. Jadi ada kemungkinan untuk naik lagi. Jadi nggak usah khawatir, tenang aja, ya. Ada jalan menurun pasti ada jalan mendaki lagi. Nah, kita lihat sebenarnya yang menariknya titik terendah bisa jadi, ya, bisa jadi adalah titik tertinggi. Maksudnya apa nih Mas Ipo? Bikin bingung aja kalimatnya. Enggak, jangan bingung dulu. Ya, kita dengerin lagi. Titik terendah bisa jadi adalah titik tertinggi. Kita lihat, ketika kita sedang sujud gitu ya, ternyata disitulah ya, kita berada di titik terendah. Ternyata pada saat yang sama, di titik itulah kita sedang dekat-dekatnya sama Allah. Ketika kita sedang sujud. Begitu juga kalau kita lihat misalnya Ka'bah. Kalau teman-teman pernah pergi ke sana, atau lihat ya minimal ya tayangan TV-nya gitu ya, Ka'bah itu berada di posisi terendah.
Ini kebalik dengan ilmu properti biasa. Kalau ilmu properti biasa, makin tinggi makin mahal biasanya. Di bukit gitu ya, atau ada jalanan, yang tinggi adalah yang mahal biasanya. Ka'bah terbalik, dia paling rendah. Makanya kita lihat sejarahnya Nabi Ibrahim itu dia di lembah kan, membangun Ka'bah itu di lembah. Dan kalau kita lihat di sana memang Ka'bah itu paling rendah. Ternyata bangunan yang paling mulia ya Ka'bah gitu. Terendah ternyata adalah tertinggi. Ya. Nah, bisa jadi begitu kita gagal, begitu kita berada di titik yang terendah, disitulah titik-titik ya, saat-saat momentum-momentum kita sebenarnya berada dalam posisi yang tertinggi. Kita lebih dekat sama Allah, kita lebih dekat mungkin dengan keluarga, kita juga lebih mengenal diri kita sendiri. Jadi terendah sama dengan tertinggi ternyata. Kita lihat lagi dalam konteks yang lain gitu ya. Ketika kita zikir, ketika kita berdoa, kita rendahkan suara kita, ternyata itulah Allah meninggikan kita. Jadi titik terendah bisa jadi adalah titik tertinggi. Jadi kalau kita lihat contoh yang lain gitu ya, seperti Colonel Sanders gitu. Ketika dia menawarkan resep makanannya, itu dia menawarkan lebih dari 1000 kali. Thomas Alva Edison juga ketika dia menemukan listrik gitu ya, menjelang dia menemukan, dia mencoba juga sampai ribuan kali. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, Mas Ipo, apakah kita harus sampai ribuan kali mencobanya? Nah, saya bilang nggak harus. Nah, itu bedanya. Terus mereka sampai ribuan, Mas Ipo. Mereka melakukannya karena dulu belum ada mentornya, belum ada pembimbingnya, belum ada ilmunya. Jadi coba-coba sendiri. Kalau kita bisa jadi caranya tidak seperti itu. Mungkin cuma 5 kali, 6 kali, 7 kali sudah kelihatan hasilnya. Kalau apa? Kalau kita tahu ilmunya, kalau kita ada pembimbingnya, kalau kita ada mentornya. Jadi nggak coba-coba sendiri. Ya, ini ada sebuah statement, ada sebuah kalimat yang sangat-sangat menarik dari Albert Einstein. Albert Einstein itu adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh sepanjang sejarah. Nah, dia mengatakan seperti ini. Kalau kita melakukan hal yang sama, ya, kita melakukan hal yang sama, terus berharap hasil yang berbeda, itulah sinting, dia bilang. Melakukan hal yang sama, terus berharap hasil yang berbeda, itu adalah sinting. Jadi kalau pengen hasilnya berbeda, caranya juga mesti berbeda. Jadi mesti ada ilmunya di sini. Jadi bukan semata-mata gigih loh. Bukan semata-mata kerja keras, kita mestinya kerja cerdas. Sehingga proses kita menuju bangkit ini dan sukses itu nggak lama-lama. Ya, nggak lama-lama, asal kita tahu ilmunya. Jadi bagi teman-teman yang pernah gagal atau sedang gagal sekarang, jangan berkecil hati. Yang sudah berhasil pun juga jangan membesar-besarkan hati. Biasa aja, biasa aja. Ya, ini kan proses semuanya. Sukses itu singkatan, sukses, suka proses. Oke? Jadi kalau kita lihat Indonesia pun, insya Allah Indonesia bisa bangkit dan besar kalau menurut saya. Kita lihat ya, Sriwijaya besar, Majapahit besar. Itulah Indonesia dulu. Nah, saya yakin Indonesia yang sekarang pun bisa minimal ya, minimal sebesar Majapahit, minimal sebesar Sriwijaya. Nah, kalau kita ngomong untuk konteks pribadi, yang penting kita terus berproses, bangkit, bangkit, bangkit. Gak usah dihitung, ya udah 5 kali, 6 kali, 7 kali, gak usah dihitung. Yang penting kalau kita tahu ilmunya, kita bisa persingkat itu semua. Ya, gagal dalam menjual, gagal dalam berbisnis. Misal juga bagi yang laki-laki gitu ya, gagal dalam melamar misalnya ya, ditolak sama calon mertua, ditolak oleh wanitanya, tenang aja ya, kita positive thinking aja, berarti aku berhak mendapat yang lebih baik daripada itu. Jadi kita selalu optimis. Sama ketika saya gagal bisnis dulu, saya anggap ya udah, berarti saya berhak mendapatkan bisnis yang lebih menguntungkan daripada ini. Saya mikirnya gitu aja. Kalau uang nggak ada nih, ya hutang udah mulai ini gitu. Tapi kita mikir positif aja. Kalau kita berbaik sangka, keadaan pun menjadi lebih baik. Tapi kalau kita berburuk sangka, keadaan pun bisa menjadi lebih buruk. Jadi gagal itu biasa. Yang parah kalau apa? Kita membangga-banggakan kegagalan. Cerita kemana-mana itu melemahkan diri sendiri dan melemahkan orang lain. Jangan sampai ya, jangan sampai kita yang seperti itu. Kita bisa jemput rezeki itu, kita bisa jemput kesuksesan itu ya, kalau kita mau berproses. Ya, sekali lagi, kalau kita mau berproses dan tahu ilmunya dalam berproses tersebut. Oke, itu saja untuk pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah dan berlimpah.